Masih di Battle of Oke, tadi udah ada Papau dan ini satu Dupa. Dan sekarang ini dari Bogor. Jadi dia nih ayahnya dia ini itu sukses di Pilkada Bogor. Oh, gila. Percaya nggak lo? Beri tepuk tangan untuk Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat malam semuanya. Tadi bener kata Awe ya. Gua bukannya nyombong sih. Kemarin pilkada di Bogor, bokap gua terpilih menjadi salah satu kandidat kepala keluarga. Benar, bokap gua dibanding seorang presiden itu keren bokap gua. Karena bokap gua terpilih jadi pemimpin keluarga itu tanpa lewat kampanye, tanpa lewat pemilu, tanpa lewat janji-janji manis. Enggak kan? Bokap gua kan nggak pernah pilih saya calon papahnya Jui. Enggak. Lagian benar, presiden itu bisa didemo bahkan sama buruh sekalipun, iya kan? Bapak Presiden, tolong naikkan upah buruh, tolong naikkan upah buruh. Bokap gua nggak bisa didemo. Papa, naikkan uang jajan, naikkan tunjangan anak, plak, tunjangan anak. Tunjangan anak sekolah yang benar. Iya. Langsung turun tangan bokap gua loh. BBM sempat naik, sekarang dolar ikutan naik. Makanya kalau gua lebih pengen dipimpin sama presiden yang bijak dibanding presiden yang pintar. Soalnya orang pintar itu biasanya banyak omong, banyak komentar. Tapi orang bijak biasanya banyak mendengarkan. Mas dengar? So bijak. So bijak dia. Lu ngapain komentar? So pintar. Bercanda. Bercanda mas ya. Bercanda. Mas pintar kok. Saya yang bodoh. Saya bodoh udah bilang mas pintar. Terus gini, gue kalau sosok pemimpin yang paling suka gubernur kita. Siapa? Joko Wow ya. Dia terkenal dengan kegiatan dia yang belusuan. Itu kegiatan yang merakyat. Sekarang pemimpin sekarang coba lihat, gimana mau deket sama rakyat kalau pemimpinnya aja nggak merakyat. Belusuan itu seneng gue. Tapi gue takutnya kalau misalnya beliau jadi presiden, apakah beliau mau tetap belusuan? Indonesia kan wilayahnya luas. Masa presiden belusuan ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan, ntar pulang-pulang ke istana presiden udah ganti. Ya. Pak dari mana Pak? Saya belusuan. Oh langsung aja, ini udah sertijab Pak. Itu kan nggak enak. Dan kabarnya kemarin gubernur kita nonton konser Metallica dan beliau beli tiket yang festival. Ini gue yang salut. Bahkan dia tidak menggunakan fasilitas pejabatnya untuk dapat tiket VIP. Iya kan? Keren gak gue? Iya, padahal jangankan orang dia yang punya Jakarta, dia yang punya Senayan, ya kan, jangankan nonton di VIP, di panggung aja bisa. James, gua suara 2, Ahok suara 1. Loh, saya ngapain Pak? Kamu belusuan. Saya Jui, selamat malam. Tepuk tangan untuk Jui Purwoto. Tapi gak kebayang kalau dia nih jadi calon presiden ya. Itu kasihan yang masang posternya dia. Pasti gak bisa beda nih yang mana depan mana belakang nih. Itu ya tadi. Emang gue pernah ke rumahnya Jui, bokap Jui emang galak. Ringan tangan. Tangannya gini-gini. Temennya Jui ya? Ayo masuk. Ringan tangan namanya. Oke, yang terakhir. Langsung saja kita sambut Semi Nota Slim Boy. Selamat malam. Pemilu sekarang pemilihan langsung. Sayangnya rakyat Indonesia ini kalau milih nggak sesuai bakat. Contoh aja ajang-ajang seperti atau mencari bakat. Yang dipilih itu orang Indonesia itu berdasarkan kegantengan atau kasihan, bukan berdasarkan bakatnya kan.
Makanya dalam ajang-ajang itu yang menang tuh yang ganteng atau enggak yang mukanya ngasihanin gitu kan. Bukan karena bakatnya. Dan sekarang ini berbahaya kalau ini diterapkan dalam pemilihan presiden. Karena sekarang kan yang Indonesia juga suka memilih berdasarkan tren. Nah sekarang kan yang lagi ngetren adalah joget. Nah bisa-bisa 2014 nanti presidennya si Sesar. Kamu jadi presiden, oke, asik-asik jos. Iya kan? Dan itu berbahaya. Dan kita itu belum bisa memilih di salah satu daerah di Sulawesi Utara namanya Tomohon. Tahun 2010 terjadi pemilihan pilkada dan wali kota yang terpilih adalah terpidana korupsi. Gua nggak tahu prosesnya kayak gimana, tapi ketika dia mau dilantik dia ada di dalam penjara. Ini gimana nih prosesnya? Dan ini kisah nyata. Jadi orang ini harus dilantik, wali kotanya, habis dilantik dia balik lagi ke penjara. Ini penjara atau kos-kosan sebenarnya? Dan itu terjadi. Jadi kita tuh sebenarnya membutuhkan presiden idaman yang seperti apa? Pertama adalah presiden yang pemberani. Seperti Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Dia pemberani. Dia pernah dicoba dibunuh 7 kali. Dan tidak ada yang berhasil. Ya kalau udah berhasil ya berarti nggak ada presiden waktu itu ya. Tidak ada yang berhasil dan dia pemberani. Dalam satu pembunuhan, usaha pembunuhan di Makassar, dia usaha dibunuh dan nggak berhasil waktu itu. Dia tetap pidato setelahnya. Berani kan? Kalau gue pasti nggak berani. Nggak mau ah. Ngomongnya pasti salah-salah kan. Saya sapi gitu nggak. Pasti terjadi seperti itu. Tapi dia tetap pidato. Dan Presiden Soekarno adalah presiden yang 7 kali usaha pembunuhan tidak berhasil. Kalau presiden yang sekarang adalah yang 4 kali bikin album dan tidak berhasil. Dan apa ya, kita juga harus belajar dari Soekarno. Soekarno itu bukan hanya dihormati di Indonesia, di luar negeri. Dia adalah salah satu deklarator non-blok Asia Afrika. Lo tahu kan pelajaran SMP itu. Dan di Afrika dia dihormati di sebuah negara namanya Maroko, bahkan diabadikan jadi nama jalan. Ada jalan Soekarno di Maroko. Saking dihormatinya dia. Sedangkan kita di Jakarta kita tidak menghormati Maroko. Di kafe-kafe di Jakarta dilarang Maroko. Di mana kita ini? Mari kita belajar dari luar negeri. Salah satu presiden yang bagus adalah dari Korea Selatan, dia jujur, namanya Roh Hyo-myun. Dia bukan jujur sih ya. Ini kita menunjukkan kredibilitas Korea Selatan. Ada presiden yang namanya Roh Hyo-myun, itu mantan presiden, lalu ketahuan dan dituduh korupsi. Setelah dia dituduh korupsi, baru dituduh, belum divonis, dia langsung malu dan dia bunuh diri. Wah, coba kalau terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada yang dituduh korupsi, langsung, wes, gue nggak korupsi. Kalau terbukti korupsi Rp1 saja, gue akan digantung di Monas. Dan sampai sekarang nggak digantung-gantung kan? Dan kalau nanti terbukti pun dia tidak akan digantung karena permainan kata. Kan kalau terbukti korupsi Rp1 saja, gue korupsinya nggak segitu men. Gue korupsinya 1 miliar lebih gitu kan? Keren ya, keren ya. Itu yang terjadi di Indonesia. 2014 kita mau pemilu ya. Dan kita seharusnya berpartisipasi, seharusnya. Tapi gue nggak bisa nyalahin teman-teman kalau mau golput. Itu pilihan kita. Kalau misalnya calonnya nggak ada yang beres, ya mungkin ada beberapa orang yang golput. Kenapa yang golput itu selalu disalahin? Kenapa nggak calonnya yang disalahin? Kalau calonnya misalnya baru pun terduga ya, walaupun terduga punya kasus HAM, terduga punya kasus pajak, terduga punya kasus lingkungan, lumpur, ya kan? Dan kalau gue nggak milih gue yang salah, calonnya yang diperbaiki dong. Cintailah produk-produk dalam negeri. Ya, perbaiki dulu produk dalam negerinya. Cintailah film-film Indonesia. Kalau filmnya pocong semua. Dari pocong yang keramas sampai yang perawan. Kenapa gue harus tonton? Ya kan? Keren nggak? Tapi yang perlu disyukuri adalah ini pocong perawan ini dia bisa masuk sekolah. Selamat malam, nama gue Semi. Tepuk tangan untuk Semi Ratus Limboy. Oke, ini sebenarnya nggak ada yang menang ya. Ini cuma apresiasi aja. Ini persneleng. Jadi kita akan tentukan siapa yang dapat persneleng ini berdasarkan tepuk tangan. Oke? Ya, dan coba kita dengar tepuk tangannya untuk Pau Pau. Wah, ada 300.
Penontonnya nggak nyampe segitu kali. 300 watt. Oh. Keren. Untuk Semi Notus Limboy. ...120 kilo. Beratnya. Berat gua itu bener. Untuk Bintang BT. Dua on. Dan terakhir untuk Jui Purwoto. Saya tahu kalian kasihan sebenarnya ya. Ya ajang yang menang tuh yang kasihan bener kan? Kan gue bilang juga kalau menang Iya, yang kasihan. yang kasihan yang menang mana ya. Buat kamu. Selamat ya. Dengan demikian berakhir pula acara kita kali ini. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan 2014 nanti Indonesia akan dapat pemimpin yang baik, ya kan? Dan negara ini bebas dari korupsi, semuanya sejahtera. Keren gak gua? Gara-gara. Jadi sampai ketemu lagi di Battle of Kopi.